الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن بعد ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih terus Allah berikan, Allah cucurkan dan Allah limpahkan kepada kita semua hingga siang yang mulia ini. Salawat dan salam kita sanjung dan sajikan senantiasa kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik uswah dan qudwah, teladan dan idola bagi kita semuanya. Di awal khutbah yang singkat ini, jamaah yang mulia, khatib mengajak semua kita yang telah berhadir di dalam masjid yang mulia ini, kiranya terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua bekal utama bagi kita, dua modal utama bagi kita untuk menjadi insyaallah penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita meresapi kehidupan kita di atas dunia ini, maka sering kita mengalami silih berganti antara suka dan duka di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pagi senang, sore kemudian gundah gulana. Kadang-kadang kita hari ini suka, esok hari kita mengalami duka. Kadang-kadang hari ini kita berkecukupan, lusa hari kita sudah berkekurangan. Kadang-kadang hari ini kita senang, tapi sore hari atau esok hari senang itu kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Silih bergantinya kehidupan antara suka dan senang dengan duka dan susah di dalam kehidupan kita adalah merupakan sunnatullah yang tidak dapat kita tolak, yang pasti ada di dalam kehidupan kita. Kemudian jamaah Jumat yang mulia, manusia akhirnya paham bahwasanya tidak selamanya hidupnya dalam keadaan gembira. Maka mulailah manusia menebak-nebak sumber bahagia yang sesungguhnya. Mulailah manusia mencoba-coba untuk mengekalkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Mulailah manusia mencari-cari sumber kebahagiaan apakah yang dapat selalu memberikan kesenangan, kebahagiaan, kesukaan, kesejahteraan di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan manusia kemudian jamaah Jumat yang mulia? Di antara kita ada yang menebak-nebak, mungkin saja bahagia itu pada harta yang kita kumpulkan, pada harta benda yang banyak yang kita simpan, pada jumlah uang yang banyak yang kita peroleh kemudian kita simpan di bank, deposito dan sebagainya yang kita miliki. Maka kemudian orang ini sibuk hari-harinya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.
Pagi, siang, sore, hari, bahkan malam, bekerja dengan penuh semangat dan keringat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian jamaah Jumat yang mulia, waktu berlalu silih berganti, siang malam, bertambah bulan, bertambah tahun, bertambah harta yang dipunyai oleh orang ini. Tapi kemudian dengan harta yang dia punyai, kesenangan hidup justru tidak kunjung tiba. Harta yang banyak yang dia kumpulkan justru menambah-nambah kesusahan di dalam kehidupannya. Baru dia paham bahwa harta bukan sumber bahagia sejatinya. Kemudian ada di antara manusia yang menebak-nebak sumber bahagia pada keturunan yang dia miliki, pada anak-anak yang dia punyai, yang menjadi penerus kehidupannya di hari tuanya, yang akan mengurusi hari tuanya saat dia dalam keadaan lemah, tidak mampu bergerak, tidak mampu bepergian lagi, tidak kuat fisiknya. Dia berharap anaknya menjadi sumber tumpuan harapan masa tuanya. Apa yang dilakukan orang ini jamaah Jumat yang mulia? Mulailah dia mendidik anaknya untuk paham segala hal tentang dunianya. Diajarkan bahasa asing pada anaknya, diajarkan ilmu pengetahuan dunia pada anaknya, diajarkan skill yang baik pada anaknya, diberikan pendidikan sekolah yang baik pada anaknya, kuliah di tempat yang favorit pada anaknya. Anak ini tumbuh dengan pendidikan yang baik di dalam kehidupannya. Tapi dia lupa dengan pendidikan agama pada anaknya. Fasih berbahasa asing tapi tidak mampu membaca Al-Quran. Mampu mempunyai skill tapi tidak benar di dalam solatnya. Mampu untuk paham ilmu pengetahuan dunia, tapi bahkan dalam wudhu pun mungkin ada kekurangan di dalam rukun dan syaratnya. Apa yang terjadi kemudian jamaah Jumat yang mulia? Ketika hari tuanya, anak-anak yang dia besarkan dengan silih bergantinya malam waktu telah berlalu, uang yang dia keluarkan dengan jumlah yang banyak pada anaknya, masa tuanya justru dia ditinggalkan sendirian oleh anaknya. Anak yang menjadi tumpuan masa tuanya meninggalkan dirinya sebatang kara. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sejatinya tumpuan harapan yang terbaik ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Kahfi ayat 46, menjelaskan dengan terang benderang kepada kita sumber bahagia sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatun hayatid dunya. Kata Allah, al-mal, harta benda yang kita miliki, wal banun, anak-anak yang kita punyai, zinatun hayatid dunya, dia menjadi perhiasan kehidupan kita di atas dunia ini. Perhiasan bermakna tidak kekal jamaah Jumat yang mulia. Perhiasan bermakna ada waktu pakai, ada waktu lepas, ada waktu kita gunakan, ada waktu kita tanggalkan, ada waktu bersama kita, ada waktu dia tidak bersama kita. Betapa banyak orang-orang, manusia-manusia, dianya masih hidup di atas dunia ini, harta bendanya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, anak istrinya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada di antara manusia, anak-anaknya, istrinya, harta bendanya, rumahnya, mobilnya, rumahnya, kamarnya, apapun yang dia punyai dalam bentuk harta masih ada di atas dunia ini, tapi dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saat musim giok cincin, berapa banyak kita memiliki cincin di jari-jari kita. Hari ini banyak di antara kita sudah meninggalkannya. Kalung emas yang digunakan istri dan anak-anak perempuan kita, tidak selamanya mereka pakai, ada waktunya mereka tinggalkan dan tanggalkan. Begitulah harta, zinatun hayatid dunia, perhiasan hidup di atas dunia ini. Allah melanjutkan, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala.
Adapun amalan-amalan soleh lagi kekal, itulah dia menjadi sebaik-baik balasan dari Tuhanmu dan sebaik-baik tumpuan harapan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang menjadi tumpuan harapan masa tua kita, apalagi masa kita ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, adalah pada amalan-amalan soleh yang kita lakukan di atas dunia ini. Kalau kita merenung jamaah Jumat yang mulia, kalaulah ada orang yang sukses di usia 40 tahun usianya, kemudian dia meninggal dunia di usia 65 tahun usianya, maka harta yang dia punyai hanya memberi manfaat 25 tahun selama dia hidup di atas dunia ini. Kalau ada orang menikah di usia 30 tahun, kemudian dia punya anak di usia 35 tahun, meninggal dunia usia 65 tahun, maka lebih kurang 25 tahun anak-anaknya memberi manfaat kepada dirinya di atas dunia ini. Kalau ada orang punya rumah di usia 40 tahun, dia punya rumah, meninggal dunia 65 tahun, maka lebih kurang hanya 25 tahun rumah memberi manfaat bagi kehidupannya. Tapi bila mana jamaah Jumat yang mulia, ketika kita menggiring harta-harta yang kita punyai, rumah-rumah yang kita punyai, emas dan perak yang kita punyai, uang-uang yang kita punyai, istri yang kita miliki, anak-anak yang kita punyai di rumah-rumah kita, apapun harta benda yang Allah titipkan, kita giring untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberi manfaat bahkan lebih saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang paling membahagiakan bagi seorang mayit? Adakah jabatan yang dia duduki? Adakah mobil yang pernah dia naiki? Adakah anak-anak yang selalu dia banggakan dan dia berikan nafkah dalam hidupnya? Adakah istri kemudian yang menemani sepanjang kehidupannya? Adakah kendaraan-kendaraan, emas, perak, uang-uang yang dia simpan di bank-banknya? Yang paling membahagiakan bagi seorang mayit adalah manakala titipan Allah memberi manfaat ketika dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, harta menjadi tumpuan saat harta itu kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada banyak jumlah deposito yang kita simpan, tapi berapa bagian dari uang itu yang kita sedekahkan. Berapa banyak mobil bukan pada banyak jumlahnya yang kita miliki, tapi berapa banyak mobil yang mengantarkan kita ke masjid-masjid, ke tempat-tempat pengajian, ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada berapa banyak anak yang kita miliki, bukan pada berapa tinggi pendidikan anak-anak kita, tapi seberapa banyak doa-doa yang muncul dari lisan anak kita untuk mendoakan keampunan kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, berapalah usia yang Allah titipkan bagi kita? Kalaulah kita mulai melihat teman-teman kita mulai ada yang meninggal dunia, orang-orang sekeliling kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ketika kita kembali kepada Allah tidak bermanfaat sedikit pun harta yang kita miliki pada hari ini. Maka mari jamaah Jumat yang mulia, kita gunakan segala manfaat harta-harta kita. Uang yang kita miliki berapa banyak yang kita sedekahkan, jabatan yang kita miliki berapa banyak yang kita gunakan untuk kebaikan, mobil kendaraan yang kita miliki berapa banyak mengantarkan kita ke tempat-tempat yang baik. Maka mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menyesal saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jamaah Jumat yang mulia, orang kebiasaan meninggal dunia dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan di atas dunia ini. Ada orang meninggal dunia sedang salat jamaah Jumat yang mulia. Karena salat itulah sering dia lakukan, yang paling sering dia lakukan adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang meninggal dunia sedang baca Al-Quran, karena Al-Quran yang paling banyak dia baca di sepanjang hidupnya. Ada orang meninggal dunia masih memegang uang, ingin memasukkan ke dalam celengan, ingin bersedekah, karena sehari-hari sedekah yang dia lakukan. Ada orang yang meninggal dunia sedang melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ada di antara manusia meninggal dunia bergelimangan dengan dosa-dosa yang dia lakukan karena kebiasaan itu yang dia lakukan di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sedang melaksanakan amalan-amalan soleh, menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.